Assalamualaikum mahasiswa sekalian, kita hari ini belajar mengenai transistor bipolar sebagai penguat ya. Jadi ini kenapa transistor bipolar bisa menjadi kita sebut sebagai penguat, karena dia itu bisa menguatkan sinyal yang tadinya amplitudenya kecil seperti ini menjadi amplitudenya besar ya, seperti ini. Nah ini ya. Nih, jadi amplitudenya menjadi besar. Yang tadinya kecil jadi besar, maka disebutnya sebagai penguat. Nah, kalau transistor sebagai penguat ini, dia bekerja untuk sinyal AC. Ya, jadi kelihatan kan ini sinusoidal dan hasilnya adalah sinusoidal. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai pemberian bias kepada rangkaian transistor, yaitu yang bisa Anda lihat ini VCC ya. Nah, ini pemberian bias. Ini gunanya adalah untuk mengkondisikan si transistor itu bekerja di dalam daerah apa nih ya. Jadi untuk mengkondisikan si transistor bekerja di dalam daerah apa. Nah, untuk supaya si transistor bekerja sebagai penguat, maka daerah kerja si transistor ini harus bekerja di daerah yang aktif ya. Nah, jadi kalau untuk analisis DC itu kita untuk melihat si transistor itu bekerja sebagai apa. Sementara kalau untuk analisis AC maka kita akan lihat karakteristik si transistor ini sebagai penguat. Nah, transistor sebagai penguat bisa kita lihat sebagai dia itu perbandingannya ya, yaitu daya output dalam AC dibandingkan dengan daya input di dalam DC. Nah, itu disebut sebagai efisiensi ya. Efisiensi. Nah, untuk melakukan analisis AC, kita harus mengubah si transistor ini sebagai ini. Jadi dia harus diubah si transistornya harus diubah model ke dalam model rangkaiannya, model komponennya supaya dia bisa kita analisis. Jadi kita agak kesulitan kalau misalkan ini enggak diubah sebagai model. Nah, model itu apa sih? Model itu sebetulnya adalah rangkaian ekivalen yang bisa menggambarkan karakteristik si komponen itu di dalam rangkaian menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana ya. Nah, nih kalau bisa kamu lihat, kalian lihat ini aduh sorry ya. Jadi ini saya nggak kelihatan soalnya nih. Nah, ini si rangkaian transistor ini harus diubah menjadi ini di sininya jadi rangkaian. Nah, untuk mengubah ini kita lihat titik-titiknya nanti ya. Titik-titiknya ini udah kita lihat, maka ini yang rangkaian luar udah kita taruh di sebelah-sebelahnya. Nah, untuk melakukan analisis AC itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu mengeset semua sumber DC-nya menjadi 0. Jadi yang tadinya di sini. Sorry ya. Nah, ini DC yang ada di sini, ini Anda ubah jadi ground. Ya, ini jadi ground. Di-groundkan semuanya. Kemudian kapasitor itu semua di bypass. Di bypass itu artinya di short ya, di hubung singkat ini. Nah, kemudian setelah dihubung singkat, maka digambar ulang nih, gambar ulang menjadi rangkaian seperti ini. Nah, yang di titik-titik base kolektor emitter nanti kita gantikan dengan rangkaian ekivalennya. Sementara rangkaian luarnya ya kita gambar aja langsung seperti ini. Kalau ini dia titik ini terhubung R2 di base, terhubung R2 dengan R1, kemudian dia terhubung ke ground, maka di sini kita juga lihat ini ada R2, ada R1 terhubung ke ground. Dia terhubung lagi kemana? Ke RS sama VI. Maka dia terhubung ke RS dan VI. Di sini terhubung kemana nih yang kolektor? Dia terhubung ke RC dengan VO. Ya, seperti ini ya. Oke, terus berikutnya. Lihat. Nah, sebelum masuk ke model ya, sebelum masuk ke model kita lihat dulu mengenai sistem 2 terminal atau sistem 2 port ya, 2 port
system. Di sini kita lihat untuk parameter-parameter penting untuk transistor. Untuk penguatan ya, untuk penguat transistor itu adalah ZI. ZI itu impedansi input, ZO itu impedansi output, AV itu penguatan tegangan, dan AI itu penguatan arus. Nah, sekarang kita lihat impedansi input apa tuh? Impedansi input kalau kita lihat ini dia impedansi input itu adalah ZI sama dengan tegangan input dibagi I input. Nah, kalau kamu lihat nih sebelah sini ya, V inputnya diukur persis di 2 port masukan di sini. Yang ini ya, ini. Nah, ini kita ukur di situ kalau pakai multimeter. Kemudian kita pasang juga nih, kalau kita pengen tahu ZI-nya berapa, nah, kita pasang ada AirSense ya, kita sebutnya AirSense. Ini tergantung kita mau kasih berapa. Terus sambil kita hubungkan dengan tegangan input di sebelah situ. Nah, terus kita ukur nih pakai multimeter. Nah, di sini berapa arusnya? Arus kita tahu, maka dapat VI-nya diukur. Kita dapat, maka ZI-nya bisa diukur dari hasil ukuran ada ya. Ini bisa juga diukur, bisa juga dihitung. Nah, oke. Ini Z inputnya dapat adalah VI bagi II ya. Jadi kan bisa kamu lihat nih ya, pakai hukum ohm biasa aja. Kemudian contoh soalnya ya, kalau diketahui VI-nya 1,2 mV. Kemudian ya ini dipasang ada 2 mV, tapi di sini ternyata ada 1,2 mV. Ya. Nah, sekarang berapa II-nya? Nah, kalau ininya udah dihitung, maka AirSense-nya udah tahu, maka II bisa kita hitung ya. Dari VS dikurangi VI, nih dari sebelah sini kan ada VS, dikurangi VI. Nah, ini adalah airdrop di AirSense-nya dibagi R, maka dapat II. Sehingga kalau II udah dapat, maka bisa didapatkan impedansi inputnya. Ya. Jadi bisa ketahuan ini. Oke. Nah, sekarang impedansi output. Impedansi output apa sih? Impedansi output itu adalah impedansi yang diukur di terminal output. Caranya bagaimana? Kalau tadi itu dipasangi VS ya, ini kita pasang juga nih, pasang V di luarnya, kemudian AirSense, terus kita ukur IO-nya. Nah, IO sama caranya ngitung ya. Kita lihat drop tegangannya, maka kita bisa dapat IO, maka ZO itu besarnya adalah VO per IO. Oke. Nah, ini bisa kita hitung nih. Contoh soalnya, ada VI di two-port sistemnya seperti ini ya. Kemudian VO diukur, ada VO-nya berapa. VI-nya adalah dipasang ini 1, tapi kemudian dia ada drop di sini. Ternyata VO-nya ada 680 mV atau 0,68 ya. Nah, ini kemudian bisa kita hitung AirSense IO-nya kita bisa hitung dari pengurangan dari VO V di output, V beban ya dibagi VO. Terus kita bagi dengan AirSense, maka kita dapat IO-nya. Maka ZO bisa kita dapat. Nah, penguatan tegangan. Penguatan tegangan apa sih? Penguatan tegangan itu adalah tegangan output dibandingkan dengan tegangan input atau AV sama dengan VO per VI. Nah, pengukuran tegangan tanpa beban artinya di daerah di sini itu adalah tanpa R beban ya, nggak ada bebannya. Ini bisa kita ukur VO di situ berapa, kemudian kita bisa ukur juga VI di sini berapa nih. VI di sini berapa. Nah, sehingga dengan begitu kita bisa bandingkan tegangan output terhadap tegangan input, maka ini besarnya adalah di sini besarnya adalah AVNL ya, AV penguatan tegangan tanpa beban, maka besarnya adalah VO dibagi VI ya. RL-nya dibikin tak hingga. Oke. Ini tanpa beban, artinya nggak ada beban yang dipasang di output. Nah, AVNL ini biasanya lebih besar daripada penguatan tegangan kalau dia diberi beban. Nah, kalau dibagi dengan terhadap source-nya,
terhadap source-nya ini di sini terhadap di sini ya. VI kan ada yang di sebelah sini. Kalau VS yang ada di sebelah sini ya. Sehingga kita bisa lihat dengan begitu yang di sini ini adalah pembagi tegangan antara dengan VS. Ya, kalau dengan pembagi tegangan maka ini adalah VI yang ada di sini adalah ZI karena yang di sini adalah ZI kan. Sebelah sini itu adalah ZI di sini. Nah, ini ZI sehingga ZI per R source ZI per R source plus jumlah dengan ZI-nya dikalikan VS. Maka ini adalah pembagi tegangan ya, ini pembagi tegangan, maka dapat VI. Nah, oleh karena itu terhadap AVS juga menjadi lebih kecil ya, karena VU per VI kali VI per VS, ada pembagi tegangan. Sehingga AVS besarnya adalah ZI per ZI plus RS kali AVNL. Oke, nilai penguatan tegangan itu lebih dari 1 sampai ratusan bahkan ribuan ya. Ini contoh bisa dilihat untuk perhitungannya. Jadi ini kita lihat nih perhitungannya, ini kalau VO diketahui nih 7,68 volt, terus VI-nya diketahui misalkan ya, VI-nya diketahui di sini. Oh, ini yang diketahui adalah penguatannya ya. Penguatannya adalah 320. Maka dengan penguatan 320 maka kita bisa hitung ininya apa VI-nya ya. VI-nya bisa dihitung ya. Ini bolak-balik aja nih pakai rumus pembalikannya. Terus II-nya juga bisa kita hitung. Ini contoh soal. Nah, II-nya karena VI diketahui, maka kita bisa hitung II-nya. Caranya gimana? Tadi kan udah ya. VS dikurangi VI dibagi RS. Itu II ya. Kemudian ZI-nya bisa kita hitung juga, yaitu dari besarnya VI. Besarnya di VI dibagi dengan II-nya. Oke. Kemudian AVS-nya ya ini bisa kita lihat nih, AVS kita lihat dari karena ini ZI sudah dapat nih, di sini ZI dapat, maka kita bisa dapat berapa terhadap AVS-nya ya, terhadap VS-nya. Jadi ini bisa dapat. Oke. Lanjut. Penguatan arus. Nah, penguatan arus itu adalah arus output dibandingkan dengan arus input. Nah, untuk rangkaian beban nih, contohnya kita lihat ya di sini arus inputnya. Nah, ini nggak kelihatan coret-coret semua nih. Nah, ini arus outputnya kita lihat ada di sini nih. Arus output itu adalah arus yang mengalir di beban ya. Ini kita lihat daerah sini. Maka ini besarnya adalah minus ya, minus. Karena dia kenapa minus? Karena berbalikan arah ya. Maka IO itu adalah besarnya adalah minus VO per RL. Sementara di inputnya II itu adalah VI per ZI. Nah, kalau kita hitung maka AI itu besarnya adalah minus AV per ZI. Ya, ini kita lihat kenapa AV, karena ini kan IO minus VO per RL ya. ZI-nya adalah VI per ZI. Sehingga maka ini kita dapat besarnya itu adalah minus VO per VI alias ini adalah AV ya. Kemudian kalau ZI per RL. Oke ya. Itu penguatan arus. Nah, ini latihan soalnya seperti ini. Untuk common base ini model AC-nya, model rangkaian transistornya seperti ini. Nah, ini kalau dihitung seperti ini. Nah, kita lihat sebelum masuk ke sana ya, ini harusnya ada transistor modeling dulu. Transistor modeling ini ada dua, ada model RE sama ada model hybrid. Nah, model transistor ini dia tergantung sama konfigurasi penguatnya. Jadi kita ingat ada konfigurasi rangkaian itu ada 3. Konfigurasi common base, common emitter sama common collector ya. Nah, untuk RE ini kita lihat juga ada 3. Jadi yang kita lihat ada 3 konfigurasi rangkaian ya, common base, common emitter sama common collector. Nah, common emitter itu apa artinya?
Common emitter artinya emiternya dipakai untuk input sama output. Common base apa? Common yang dipakai base-nya untuk common, untuk sebagai common input sama common output. Common collector juga begitu. Oke ya. Nanti ini kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Untuk yang sekarang ini sampai di sini dulu. Terima kasih.